Halo Teknolovers, seperti yang kita tahu, saat ini konflik Rusia-Ukraina belum juga berakhir. Hal ini seolah memperkuat anggapan akan adanya perang di masa mendatang. Negara lain tentu saja dibuat khawatir akan terjadinya hal buruk. Namun, beberapa negara ada yang dinilai tetap aman dan layak dijadikan tempat bersembunyi jika Perang Dunia Ketiga meledak. The Institute for Economics and Peace menerbitkan data Global People Index tahun 2021 dengan mengambil acuan keselamatan dan keamanan masyarakat, keberadaan konflik berkelanjutan, dan militerisasi. Inilah 10 negara teraman jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Termasukkah Indonesia? Selengkapnya dalam tayangan berikut. Pertama ada Islandia. Beruntungnya negara ini bisa damai dari tindak kejahatan. Dikenal sangat memprioritaskan hak asasi manusia, terutama kesetaraan gender. Negara ini pun tidak bisa jadi ancaman negara lain karena tidak memiliki angkatan bersenjata militer. Sejak tahun 2008, Islandia dinobatkan sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Memiliki deretan faktor tadi, membuat Islandia cocok untuk dijadikan tempat bersembunyi jika Perang Dunia Ketiga meletus. Tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain, semakin memperkuat negara ini tidak bisa bersitegang dengan negara tetangga. Selanjutnya, ada negara yang dekat dengan Australia. Sama halnya Islandia tadi, Selandia Baru juga tidak ingin ikut campur dengan pertikaian dua negara. Tidak ada yang harus ditakutkan meski tak berpihak dari satu di antara dua negara konflik. Sebab Selandia Baru tidak bergantung penuh dengan negara manapun soal keperluan hidup. Misalnya, dalam hal pangan dan pertanian. Selandia Baru disebut negara mandiri dan jauh dari tindak kekerasan. Di alam pun, hampir tidak ditemukan satwa liar yang berbahaya. Lokasi terpencil membuat negara lain sulit melakukan invasi, sehingga perang dengan mudah dihindari. Next, ada negara paling bahagia di dunia. Denmark punya tingkat kesetaraan tinggi dan tanggung jawab bersama dalam hal kesejahteraan sosial. Kalian jarang menemukan korupsi di negeri ini. Politik dan bisnis berjalan baik dan jauh dari kata ricuh. Bagi kalian yang senang dengan kejujuran dan sangat menjunjung kepercayaan, nah bisa nih tinggal di Denmark. Bersiaplah menerima layanan dan fasilitas terbaik di sana. Tak perlu pusing dengan akses kesehatan, dijamin tidak ada biaya tambahan. Pendidikan pun gratis. Negara lain berkonflik bukan urusan Denmark. Yang penting mereka bahagia. Seru nih tinggal di Denmark. Selanjutnya ada negara asal mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, yakni Portugal. Jika Islandia aku sebutkan tadi tidak memiliki angkatan bersenjata militer, beda halnya dengan Portugal. Negara ini justru memiliki polisi bersenjata. Hal itulah yang membuat tindak kejahatan menurun, sehingga penduduk setempat bisa hidup dengan tentram. Portugal tak ingin membuat negerinya terpuruk. Pemerintah di sana terus melakukan peningkatan ekonomi agar pengangguran tidak merajalela. Bahkan Portugal disebut negara terbaik untuk pekerja pensiun menurut data Indeks Pensiun Global tahunan 2020, saking sejahteranya mereka. Masih ada lagi loh negara dengan tingkat kejahatan rendah. Lagi-lagi dari benua Eropa, ada Slovenia. Negeri kecil di sebelah timur Eropa ini, ibu kotanya Ljubljana, ibu kota paling hijau di Eropa. Tak heran jika para wisatawan tertarik berkunjung ke sana. Kastil Ljubljana pernah mendapatkan penghargaan European Green Capital Award 2016 karena memiliki standar lingkungan yang tinggi. Pegunungan, danau, sungai, area hijau, hingga kastil-kastil megah bersejarah bisa kamu temui di sana. Slovenia termasuk negara yang memilih netral dan tidak ingin terlibat konflik apapun. Berikutnya negara teraman di dunia diduduki oleh Austria.
Kamu ingin merasa aman menjalani hidup? Ini nih, salah satu tempat terbaik untukmu. Austria salah satu negara yang sangat aman untuk dikunjungi. Gak usah khawatir dengan tindak kejahatan yang berbahaya. Austria ini negara yang jarang ditemui kejahatan serius. Bukan hanya itu, Austria juga terhindar dari tindak pelaku teror besar, seperti kebanyakan negara tengah was-was akan kehadirannya. Next, ada negara pegunungan Swiss. Uniknya negara ini dikelilingi negara-negara yang kerap terlibat perseteruan, seperti Perancis dan Jerman. Negeri Swiss justru tenang dalam kedamaian. Tidak pernah berada dalam aliansi, membuat Swiss tidak memiliki musuh. Inilah negara netral tertua di dunia sejak tahun 1815 dan tidak terlibat perang sejak Perjanjian Paris. Pegunungan dan beragam etnis membuat Swiss malah disenangi para turis. Bukan hanya itu, Swiss bahkan telah membangun lebih dari 20.000 bunker nuklir di beberapa lokasi rahasia yang sanggup menampung lebih dari 114% populasi mereka dengan aman dari bencana nuklir. Wow! Selain Swiss, ada juga nih Irlandia, negara netral sejak Perang Dunia Pertama. Tentu saja, hal itu membuat Irlandia aman dari konflik negara lain. Jika Perang Dunia Ketiga meletus, Irlandia tetap aman dan tidak bersekutu dengan siapapun. Sama halnya Swiss, Irlandia juga telah membangun bunker nuklir yang akan mempertahankan kehidupan untuk jangka waktu yang lebih lama bagi penduduknya. Penduduk negara ini memang tidak banyak. Jadi, kalau saja ingin membuat tempat perlindungan bawah tanah, maka tidak sulit dilakukan. Populasinya akan mendapatkan kenyamanan ekstra tentunya. Berikutnya ada Republik Seko, negeri dengan ribuan kastil yang tersebar di seluruh wilayah. Salah satunya, Kastil Praha, kastil terbesar pada abad pertengahan di Eropa. Hal ini menjadi daya tarik Seko untuk dikunjungi dan dijadikan sebagai destinasi liburan. Tidak ingin ribut dengan negara lain, membuat Seko mampu menciptakan kedamaian hidup. Negara ini disebut cocok menghabiskan masa pensiun karena tidak perlu visa pensiun di sana. Izin tinggal dalam waktu lama dapat diberikan dengan syarat harus memiliki bukti asuransi kesehatan. Gimana? Pensiun nanti minat ke Seko nggak nih? Terakhir ada Kanada. Kalian pasti ada yang mikir nih, Kanada kan bagian dari NATO. Bagaimana bisa disebut negara aman? Jelas-jelas NATO kerap berpihak, seperti lebih mendukung Ukraina daripada Rusia. Nah, ini dia alasannya. Jadi, negara ini disebut sebagai negara teraman jika perang terjadi. Karena memiliki daratan yang luas, tapi sejumlah wilayah tidak memiliki populasi, seperti wilayah Yukon. Disebut hampir 90% warga Kanada tinggal pada 241 km dari perbatasan Amerika Serikat yang membuat kawasan lainnya memiliki populasi rendah. Didominasi hamparan gunung, menjadikan Kanada layak sebagai tempat bersembunyi. Indonesia tidak termasuk negara aman ya, Teknolovers. Tapi, semoga aja deh Perang Dunia Ketiga tidak terjadi. Kacau benar dah jika perang terulang lagi. Berarti Indonesia siap-siap kena cipratan efek perang nih kalau tidak masuk daftar tadi. Gimana menurut kamu? Komen yuk, like dan